Shalom, selamat siang. Terima kasih buat yang sudah melayani. Kami kembali dari Jakarta hari Jumat malam lalu. Ya cukup melelahkan karena jalan darat ternyata makin lama karena jalan tol. Katanya saja tol tapi setelah kita lewati bukan tol tapi tolong-tolong. Ya banyak jalan yang lobang-lobang dan amblas. Dan cukup melelahkan ya, karena beberapa hari ada di Jakarta dengan tugas-tugas kami. Dan lalu satu hal yang ingin saya katakan di hari-hari yang terakhir ini, di mana Tuhan akan segera datang menjemput umat-umatnya. Amin. Apa yang akan terjadi di hari-hari yang terakhir dan bagaimana keadaan kondisi anak-anak Tuhan di hari-hari yang terakhir. Saya akan mengkhotbahkan ini supaya kita mengerti apa yang akan terjadi di depan dan apa yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Kita berpegang kepada firman Tuhan, kita tidak berpegang kepada yang lain, kita tidak berpegang kepada situasi dan keadaan, kita tidak berpegang kepada harga yang terus naik dan kemudian sebentar lagi katanya akan terjadi inflasi yang besar-besaran. Semua orang jadi takut, khawatir, tapi anak-anak Tuhan tidak perlu takut dan khawatir karena matanya hanya fokus tertuju kepada firman Tuhan, kepada Yesus yang sejati. Amin. Mari kita membuka Yesaya pasal 60 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tolong ada yang membacakan Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Mana Yoel? Oh, it is well? Yos. Ayo ambillah mic-mu. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yesaya 60 ayat 1 dan kedua. Ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terus? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Inilah yang sedang terjadi hari-hari ini. Bahwa seluruh dunia mengalami kegelapan. Perang di sana sini. Wabah penyakit tiada henti. Setelah COVID ada Omikron. Setelah Omikron ada cacar monyet gitu ya. Selain tidak tahu lagi ada apa. Tapi inilah dunia, makin hari makin gelap, makin sulit. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya, ayatnya tidak stop sampai situ. Ayo baca sama-sama bareng kita semua. 1, 2, iya. Tetapi terang Tuhan terbit atas siapa? Atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tetapi terang Tuhan itu terbit atas orang-orang yang percaya kepada Dia. Tidak ada yang amin. Oh Tuhan, lihatlah mereka. Walaupun situasi dan keadaan makin tidak menguntungkan. Tapi buat anak-anak Tuhan selalu ada terang Tuhan. Ada jaminan firman Tuhan. Amin. Ayo terus ayat 3 dan 4-nya. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Silakan. Petrus. Yesaya 60 ayat 3 dan 4. Dikatakan Yesaya 60 ayat 3 dan 4. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Dan terang, sebelum. Jadi karena terang itu maka bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi bangsa-bangsa, perhatikan bangsa-bangsa.
Siapakah bangsa-bangsa itu? Konteksnya ayat ini bicara tentang orang Israel. Orang-orang di luar Israel datang berduyun-duyun kepada terangnya orang Israel. Raja-raja kepada cahaya terbit bagimu. Itu konteksnya di ayat ini. Dalam kehidupan sehari-hari akan banyak datang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Berduyun-duyun datang kepadamu, kepada terang itu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Banyak orang akan datang. Terus apa? Kenapa mereka datang? Ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Kenapa? Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Terus? Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu apa? Perempuan digendong. Perempuan digendong. Akan ada rekonsiliasi besar-besaran antara orang tua dan anak-anak. Antara keluarga. Terus ayat yang kelima. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Pada waktu itu engkau akan heran melihat apa? Dan berseri-seri. Terus apa katanya? Engkau akan tercegang dan akan berbesar hati. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Apa? Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Sebab, coba perhatikan ini. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan tepuk tangan bagi Yesus. Bukan sampai di situ saja terus. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa yang melihat terang itu atasmu akan memberkati kamu. Wow. Kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan orang-orang yang tidak percaya itu dialihkan kepadamu. Tuhan, lihatlah, kasih semuanya kepada yang amin itu. Dan yang tidak amin, diamkan saja Tuhan. Ini janji Tuhan. Perjanjian lama bukanlah cuma tentang sejarah. Tapi perjanjian lama itu adalah sejarah yang berulang dalam kehidupan orang percaya. Saya ulangi, perjanjian lama itu adalah sejarah yang berulang bagi orang percaya. Bukan cuma sejarah belaka yang tidak ada artinya. Ya, bagi kebanyakan orang perjanjian lama itu sepertinya terselubung. Tapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru itu disingkapkan bagi kita yang percaya. Amin. Hari ini saya berdoa, mata kita disingkapkan oleh janji Tuhan. Bukan disingkapkan oleh keadaan dan kondisi yang mengintimidasi semua orang yang ada di seluruh muka bumi ini. Biarlah kita disingkapkan oleh firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11. Yuk baca sama-sama 1, 2, ya. Semuanya ini telah apa? Telah menimpa mereka sebagai apa? Sebagai contoh. Terus apa? Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana perjanjian lama yang menimpa tokoh-tokoh dalam Alkitab. Abraham, Musa, Yakub, Yusuf, dan seterusnya. Itu adalah contoh. Katakan contoh. Dan dituliskan untuk apa? Untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana. Jadi apa yang dituliskan di perjanjian lama, apa yang dikisahkan bagi tokoh-tokoh di perjanjian lama, itu jadi contoh bagi kita. Kita bisa belajar dari pengalaman mereka. Menjadi contoh.
Paulus bilang kepada jemaat di Korintus. Menjadi contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Jadi alasan-alasan kita membaca dan merenungkan apa yang ditulis di perjanjian lama dan apa yang terjadi pada tokoh-tokoh yang ada di dalam perjanjian lama itu adalah sebagai contoh. Supaya kita tahu setelah mereka lewati itu semua apa yang terjadi akhirnya. Bagaimana Tuhan membuat mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yusuf, ya, tahu cerita tentang Yusuf? Dia dijual, dibuang oleh saudara-saudaranya, dijadikan budak. Tapi walaupun dia jatuh di dalam lembah yang kelam, jadi budak, tapi terang Tuhan tetap terbit atas Yusuf. Amin. Potifar lihat pribadi Yusuf. Dia bukan lihat pribadi Yusufnya, tapi dia lihat ada Tuhan di dalam pribadi Yusuf. Dan Potifar mempercayakan semua kekayaannya kepada Yusuf. Bangsa-bangsa di dunia mengalihkan hartanya, kekayaannya kepada orang-orang yang membawa terang Tuhan. Kisah Yusuf, perjalanan Yusuf adalah contoh dan teladan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Maka kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah dengan apapun yang sedang terjadi, dengan apapun yang sedang mengintimidasi hidup kita. Orang bisa tenang ya dibuat-buat di luar. Wah, dia jalannya seperti orang gagah. Tapi hatinya orang enggak tahu. Betul? Tenang itu kan di dalam. Cuma kita dan Tuhan sendiri yang tahu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku datang kepadamu untuk memberikan kelegaan. Kuk yang kupasang tidaklah berat, tapi ringan dan membawa kemenangan bagi yang percaya. Kuk hukum Taurat itu memberatkan, menakutkan. Ada hukuman di sana. Tapi karena belas kasihan Tuhan, kuk itu menjadi ringan bagi kita yang percaya kepada Dia. Ya. Tadi ayatnya apa tadi? Yesaya pasal 60. Akan banyak orang datang, lalu kamu akan berseri-seri dan terkagum-kagum. Ada kasih karunia Tuhan yang melingkupi orang percaya. Ada orang-orang datang tiba-tiba percayakan hal-hal yang besar yang tidak pernah terpikirkan. Yang Tuhan sediakan lewat orang-orang itu bagi kita. So kita bisa berkata, wow, wow, wow. Tuhan buat jalan yang luar biasa. Anak Pak Yoel ya, ikutin saya, mau ikut khotbah dia. Sekarang ada 3 Joel. Setelah yang lama hilang, sekarang datang lagi. Kalau 2 kali itu konfirmasi, kalau 3 kali saya enggak tahu, tanya Pak Areva. Ada Pak Joel satu lagi, udah lama enggak datang. Semua rindu ya, dan hari ini boleh datang ya. Ketika kita melihat perjanjian lama, kita melihat ada contoh dan teladan bagi tokoh-tokoh di perjanjian lama. Kita tidak mengikuti sistem hukum Taurat. Tidak. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang percaya bukan hidup dengan kekuatan dia. Bukan mengandalkan kekuatan dirinya. Tapi orang-orang yang percaya yang hidup dengan kasih karunia Tuhan. Dia mengandalkan belas kasihan Tuhan.
Dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Waktu dia tahu dia terbatas, waktu dia tahu dia lemah, waktu dia tahu dia tidak kuat, dia tahu tetap ada Yesus dalam hidupnya. Itu yang memberikan kekuatan selalu dalam hidupnya. Saya berdoa kita semua di tempat ini, apapun yang terjadi di depan, percayalah kepada firman Tuhan. Ya, kegelapan itu hanya melingkupi bangsa-bangsa, tetapi tidak ada pada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya mau bukakan waktu Israel akan keluar dari tanah Mesir. Tuhan kasih 10 tulah kan? Masih ingat tulah yang ke-9 dan tulah yang ke-10? Masih. Apa tulah ke-9? Apa Pak Yal? Yoel Panjaitan. Apa tulah ke-9? Lupa. Kelupaan melingkupi bangsa-bangsa gitu. Tulah yang ke-9 dan tulah yang ke-10, tulah yang ke-9. Apa yang terjadi? Gelap gulita. Terjadi 3 hari 3 malam. Mereka tidak dapat melihat sama sekali. Mereka tidak dapat melihat satu sama lain. Kondisi sangat gelap. Di kemah orang Mesir. Tapi di kemah orang Israel. Terang Tuhan terbit atas Israel. Amin. Amin. Bangsa-bangsa boleh mengalami kegelapan. Tapi terang Tuhan terbit atas orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin. Kamu akan semakin diberkati. Kamu semakin akan naik dan tidak turun. Tuhan akan menjadikan kamu berbeda orang-orang muda. Percayalah kepada Tuhan. Inilah kebenaran, inilah gambaran bagi umat Tuhan di akhir zaman. Tuhan mengatakan ada terang Tuhan pada tiap kemah kediaman orang Israel. Ada terang Tuhan dalam tiap hidup orang-orang percaya. Waktu tulah ke-9 Tuhan adakan perbedaan antara orang yang ada di dalam Tuhan dengan orang yang tidak ada di dalam Tuhan. Bagi orang Israel dengan orang Mesir ada perbedaan. Hari-hari ini pun dengarkanlah firman Tuhan. Ada perbedaan. Katakan ada perbedaan. Ada perbedaan. Siapa yang membedakan? Tuhan. Waktu kegelapan melingkupi bangsa-bangsa. Melingkupi Mesir. Orang-orang Israel dilingkupi terang Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Demikian juga dengan kita hidup di hari-hari ini. Tuhan juga akan adakan perbedaan. Terang Tuhan terbit atas orang-orang percaya. Amin. Ini yang ngomong firman Tuhan loh. Bukan saya. Ini janji Tuhan loh. Bukan saya. Kalau janji Tuhan aku pegang di sepanjang hidupku. Dan aku tidak akan bimbang. Amin. Keluaran 11 ayat yang pertama. Jadi waktu Firaun melihat tulah yang ke-9. Kegelapan menutupi orang Mesir. Tapi tetap dia keras tengkuk. Tetap pada pendiriannya tidak melepaskan Israel dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Keluaran 11 ayat yang pertama. Ayo silakan. Keluaran 11 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Aku akan mendatangkan suatu tulah lagi atas Aku akan Firaun. mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Terus? Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Terus? Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Jadi sebelum tulah ke-10, setelah tulah ke-9, sebelum Tuhan kasih tulah ke-10,
Tuhan sudah pesan ini kepada Musa. Apa tulah yang ke-10? Anak bungsu mati. Anak sulung mati. Anak sulung mati. Coba baca Keluaran 12 ayat 5 sampai 7. Ini adalah aplikasi dari perjamuan kudus. Ini adalah aplikasi bagi kita yang melakukan perjamuan kudus tiap-tiap kita ibadah. Tiap-tiap ada di dalam rumah kita. Mari baca Keluaran 12 ayat 5, 6 dan 7. Keluaran 12 ayat 5 sampai 7. Anak dombamu itu harus jantan, Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, tidak bercela, berumur setahun. berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ya 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan kepada kedua tiang pintu dan pada ambang di atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Coba 5, 6, 7 gabung. Coba perhatikan. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu tadi saya bilang ini aplikasi dari perjamuan kudus. Jadi di perjanjian lama ya, tulah yang ke-10 ya, sebelum Tuhan berikan kepada orang-orang Mesir. Tuhan berpesan kepada orang-orang Israel untuk sembelih korban kambing atau domba. Lalu dagingnya, tubuhnya mereka makan dan darahnya mereka oles di ambang pintu. Dan itu apa katanya tadi? Lalu seluruh jemaah Israel berkumpul harus menyembelihnya pada waktu kenapa pada waktu senja? Hah? Kenapa pada waktu senja? Menggambarkan Yesus mati. Di waktu Senja senja. itu bahasa Ibrani. Erep. Ikutin saya, erep. Erep itu between two evening. Di antara dua senja. Di antara dua senja. Senja yang pertama saat Yesus tergantung di atas kayu salib pada pukul 9 sampai pukul 3 petang. Nah senja pertama itu pukul 12 sampai pukul 3 sore. Alkitab mencatat apa? Gelap gulita menutupi bumi. Itu senja yang pertama. Di antara senja, terus senja yang kedua di mana? Senja yang kedua itu antara pukul 3 petang sampai pukul 6 petang. Pukul 3 sampai pukul 6 setelah kegelapan menutupi bumi, terang Tuhan terbit. Waktu Yesus, jadi di antara dua senja itu, di antara pukul 12 ke pukul 3 dengan pukul 3 ke pukul 6, di tengah-tengahnya di antara dua senja itu, Yesus berkata apa? Sudah selesai, aku serahkan hidupku kepadamu Bapa. Dan kemudian terang Tuhan terbit. Artinya apa terang Tuhan terbit? Korban persembahan Yesus di atas kayu salib diterima oleh Bapa di sorga. Dosamu, pelanggaranmu
sudah dibayar lunas di atas kayu salib selama-lamanya. Di antara dua senja. Waktu saya tahu ini, waktu saya baca ini, ya, waktu Yesus mengembuskan nafasnya yang terakhir, Alkitab mencatat, kemudian kegelapan itu lalu dan ada terang yang menutupi bumi. Luar biasa. Luar biasa. Ereb bicara tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Di antara dua senja. Saya membayangkan mereka mengadakan korban sembelihan dan kemudian makan korban itu. Korban yang natural. Korban yang sesungguhnya. Korban kambing dan domba. Dan mereka menerima apa? Terang Tuhan. Mereka menerima berkat dari bangsa-bangsa lain yang dialihkan kepada mereka. Dengarkan ini, apalagi kita yang melakukan korban, persembahan, perjamuan kudus. Makanya dikatakan tiap kali kamu melakukannya, tiap kali itu juga kamu mengingat akan aku. Jadi kalau Israel saja waktu itu sangat diberkati, apalagi saya dan Anda super sangat diberkati. Katakan amin. Bahkan kalau kita baca ayat seterusnya, ya. Coba Keluaran 11. Tadi sudah baca belum? 11 ayat 2 dan 3. Ayo Keluaran 11 ayat 2 dan 3. Keluaran 11 ayat 1, 2 dan 3. 2 dan 3. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas. Supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas. Dan perak kepada tetangganya. Dan perak kepada tetangganya. Dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Perhatikan ini. Terus ayat yang ketiga. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lalu apa katanya? Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir. Di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Coba gabung ayat 2 dan 3. Jadi mereka berseri-seri. Mereka mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Kok bisa orang-orang ini tiba-tiba datang membawa apa? Emas dan perak. Yang tidak pernah terfikirkan, justru Tuhan sediakan. Tuhan bisa buat siapapun untuk jadi berkat atas hidup kita. Amin. Siapa yang buat? Bukan kebaikan kita, tapi Tuhan sendiri yang buat. Amin. Amin. Tuhan sendiri yang buat. Sampai waktu kita lihat itu kita bisa bilang, ya ampun, luar biasa sekali. Aku berseri-seri, kelimpahan kekayaan bangsa-bangsa dialihkan kepadaku. Kelimpahan kekayaan bangsa Mesir dialihkan kepada Israel. Kelimpahan kekayaan orang-orang di dunia ini dialihkan kepada kita dan anak-anak cucu kita. Firman Tuhan. Siapa yang buat ini? Dan inilah yang terjadi setelah Mesir keluar dari setelah Israel keluar dari Mesir. Coba baca apa yang terjadi setelah Israel, setelah mereka keluar dari Mesir. Mazmur pasal 105 ayat 37. Mazmur pasal 105 ayat 37. Ayo silakan. Ya. Dikatakan,
Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Dituntunnya mereka yang tadi bawa keluar, bawa perak dan emas yang dipersembahkan kepada mereka. Terus? Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Dan di antara suku-suku mereka, di antara ke-12 suku Israel tidak ada yang, jadi walaupun mereka banyak bawa berkat, tidak ada kaki mereka yang terpelecok, tergelincir. Mereka benar-benar kuat, mereka benar-benar sehat, tidak ada yang sakit selama mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka benar-benar sehat. Mereka benar-benar diberkati oleh Tuhan. Saya ingin berkata, kita yang melakukan perjamuan kudus yang sesungguhnya. Bukan yang natural seperti mereka. Mereka diberkati dengan kesehatan. Dengan berkat-berkat yang melimpah. Apalagi kita yang ada di dalam Yesus. Yang melakukan perjamuan kudus. Kita super sehat. Super diberkati. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Inilah contoh. Inilah bukti bahwa sejarah yang ada di perjanjian baru. Bukan hanya cuma sekedar sejarah. Tapi ada hal-hal yang Tuhan singkapkan bagi kita. Perjanjian lama bicara tentang apa? Hal-hal yang rahasia. Tapi perjanjian baru bicara tentang apa? Hal-hal yang Tuhan singkapkan bagi kita yang percaya. Amin. Amin. Apapun yang terjadi. Orang dunia cemas, khawatir, takut. Kita tidak perlu takut. Karena ada janji Tuhan bagi kita yang percaya kepada Dia. Walau 1000 rebah di kiriku, berlaksa-laksa di sebelah kananku. Terus apa katanya? Aku tidak takut. Karena apa? Karena Tuhan yang memberkati perjalanan hidup orang yang percaya kepada Dia. Amin.